Kali ini kita belajar tentang proses siklus, proses-proses siklus. Di sini untuk mengerti mesin panas sederhana ya, yang berdasarkan pada ekspansi gas di dalam sebuah silinder yang melakukan usaha terhadap piston. Jadi ceritanya misal ini silinder di dalamnya ada gas dan kemudian kita punya piston. Jadi pistonnya bisa kita tekan. Perhatikan kalau kita tekan, tekanannya bertambah, volumenya berkurang, seperti itu. Semacam itu. Ada juga kadang tekanannya bertambah, volumenya tetap. Ada yang seperti itu juga. Atau yang volumenya bertambah, tekanannya tetap. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, agar menjadi mesin beneran, true engines, maka ya mesin itu harus melewati siklus yang berulang. Jadi tekan, balik lagi, tekan lagi, balik lagi. Jadi siklus yang berulang seperti itu. Nah, seperti apa modelnya? Itu seperti ini. Jadi misal yang pertama, kita punya tekanan di titik 1 dengan volumenya V1. Kemudian diekspansi. Ekspansi artinya ekspansi, misal kita punya piston segini, ekspansi. Volumenya bertambah, perhatikan. Dari 1 ke 2 kan, volumenya bertambah dari V1 ke V2. Perhatikan juga tekanannya turun dari titik 1 ke titik 2, tekanannya turun ke sana, volumenya bertambah. Kemudian ada proses dari 2 ke 3, volumenya tetap, tapi tekanannya berkurang, volumenya tetap, tekanan berkurang. Kemudian dari 3 ke 4, perhatikan volumenya berkurang, tekanannya bertambah, volumenya berkurang, tekanannya bertambah, pistonnya. Dari 4 ke 1, volumenya tetap, tekanannya bertambah, jadi tekanannya naik, seperti itu. Dan itu lagi berulang lagi dari 1 ke 2 ke 3, 4, dan itu berulang terus. Ini model ini bisa dicari, ini mesin Stirling ya, jadi nanti bisa dilihat nanti. Baik, kemudian proses siklus itu biasanya diwakili oleh lingkaran ya, loop tertutup di keadaan PV ya, yang dilihat P dan V nya, tekanan dan volumenya, kurva tekanan dan kurva volume. Jadi usaha bersih, jadi usaha yang dilakukan oleh sistem tiap satu siklus itu adalah luas di dalam loop itu, dari diagram itu. Jadi delta Q nya, jadi kalornya, perubahan kalornya itu sama dengan usahanya. Oke, baik. Ini ya hukum satu termodinamika ya. Delta Q sama dengan W, di mana panas yang mengalir ke dalam sistem tiap siklus itu harus sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem per siklus, seperti hukum kekekalan. Oke, baik. Di sini ada sebuah proses namanya isotermal. Iso sama, thermal panas, suhu ya. Jadi T-nya konstan di sini. Proses di mana temperaturnya konstan. Jadi bisa dilihat di sini. Contohnya adalah dari titik A ke titik B itu kita punya volume ya, semua itu volume VA ke VB itu volumenya naik, tekanannya turun. Ini dilakukan dalam suhu yang tetap. Jadi ketika volumenya diperbesar, tekanannya turun. Agak masuk akal juga ya. Jadi saya mampatkan, tekanannya tinggi, saya kurangi, jadi pistonnya turun. Nah, volumenya bertambah, tekanannya turun. Ini dilakukan ketika dalam keadaan suhunya tetap. Jadi ini untuk mempertahankan suhu tetap. Bagaimana usahanya? Ini luas di bawah sini kan ya. Nah, kita ingat gas ideal itu kerjanya, nilai rumus usahanya adalah PV sama dengan NKT atau NRT ya. NKT. Nah, di sini W, ini usaha, work, itu adalah integral dari NKT itu, VdV. Nah,
Karena T-nya konstan, maka kita punya NKT ln V2 beta hanya tergantung oleh volume jarak volume akhir dan volume awal ya. Jadi volume di A dan volume di B. Seperti itu. Itu proses isotermal. Usahanya adalah luasan di bawah kurva ini. Baik. Proses berikutnya adalah isobar. Jadi bar tekanan iso sama. Jadi proses ini dilakukan di tekanan yang sama. Baik. Contoh di sini adalah tekanannya konstan di sini, di titik ini, lihat. Nah, tapi volumenya dari A ke B berubah. Jadi piston, jadi volumenya bertambah, tapi tekanannya tetap. Nah, agar tekanannya tetap, agar volumenya, walaupun volumenya bertambah, tapi tekanannya tetap, kan harus ada usaha untuk mempertahankan tekanan itu. Nah, dari sini sama dengan rumusnya, usaha yang dilakukan oleh gas ideal kan adalah PV, sama dengan NKT. Kita pakai PV-nya, usahanya adalah PV. P-nya konstan, V-nya berubah, dV kita integral terhadap V di situ, V1, V2, batasnya di sini dalam hal ini VAVB ya. Rumusnya nggak konsisten dengan gambarnya, nggak apa-apa. Nah, usahanya adalah luas di bawah kurva itu di sini usahanya. Baik, sekarang ini mudah ya integralnya, lebih mudah daripada yang tadi. Oke, baik. Tadi isobar. Sekarang yang terakhir adalah untuk yang video ini, yang terakhir adalah isovolume atau isochorik ya. Itu karena namanya isovolume atau isometrik atau isochorik atau isovolumetrik seperti ini. Namanya banyak untuk yang proses ini. Sesuai namanya adalah proses yang terjadi saat volumenya konstan. Jadi contoh di sini volumenya V, tekanan yang bertambah dari PABB. Jadi pistonnya tetap di sini nggak gerak, volumenya tetap, tapi tekanannya bertambah. Nah, dari situ perhatikan bahwa luas di bawah kurvanya tidak ada di sini. Jadi tidak ada usaha yang dilakukan ketika proses dalam dalam volume tetap ini. Jadi proses yang terjadi di volume tetap, usahanya tidak ada. Usaha yang di sini ya. Oke. Jadi ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena perhatikan saja PV ya. Kemudian misal kita integral V terhadap dV, ya V-nya konstan, kan tidak ada dV-nya berarti ya. Ini lihat tidak ada dV-nya sehingga ya hasil integralnya 0. Jadi usaha yang dilakukan di proses isovolume atau isochorik atau isovolumetrik ini nilainya 0. Oke, baik. Proses yang berikutnya yang akan kita bahas di video selanjutnya adalah proses adiabatik. Ini kalau dilihat di PV kurvanya, kurva P dan V itu tidak ada kalori yang masuk atau meninggalkan sistem. Nah, di sini agak rumit, jadi akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, sekian sharing untuk kali ini.